Untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita mengkaji surat terpendek di dalam dunia Al-Quran. Tentunya panjenengan sudah hafal, yaitu surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini hanya memiliki 3 ayat. Kalau dilihat tertib urutan surat di dalam mushaf, urutan yang ke-108. Namun kalau ditinjau dari segi turunnya, maka surat Al-Kautsar ini urutan nomor 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin, Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita mengkaji surat terpendek di dalam dunia Al-Quran. Tentunya panjenengan sudah hafal, yaitu surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini hanya memiliki 3 ayat. Kalau dilihat tertib urutan surat di dalam mushaf, urutan yang ke-108. Namun kalau ditinjau dari segi turunnya, maka surat Al-Kautsar ini urutan nomor 15. Sehingga pertama surat Al-Alaq, kedua surat Al-Qalam, ketiga surat Al-Muzammil, keempat surat Al-Muddatsir, kelima baru surat Al-Fatihah. Walaupun di dalam mushaf urutan pertama, namun turunnya di urutan yang kelima. Kemudian yang keenam surat Al-Lahab, ketujuh surat At-Takwir, kedelapan surat Al-A'la, ke-9 surat Al-Lail, ke-10 surat Al-Fajri, ke-11 surat Ad-Duha, kemudian 12 Al-Insyirah atau As-Sarhu atau Alam Nasroh. Kemudian yang ke-13 surat Al-Asri wal Asri. Surat yang ke-14 Al-Adiyat, baru yang ke-15 surat Al-Kautsar. Sehingga Al-Kautsar ini disebut surat yang paling pendek sedunia Al-Quran. Hurufnya hanya 42 huruf. Namun kalau panjenengan baca per huruf ada 10 kebaikan. Berarti panjenengan mengantongi pahala 420 kebaikan. Sambil jalan bisa, sambil duduk di atas jok bis bisa, dan seterusnya.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami a'tayna telah memberi kami kepada engkau al-kausaro kausar. Fasolli maka salatlah engkau li rabbika untuk Tuhan engkau. Wanhar dan berkorbanlah engkau. Inna sani'aka sesungguhnya orang yang membenci kamu huwa dia al-abtaru orang yang terputus. Al-abtaru orang yang terputus. Surat ini turun gara-gara putra Nabi Muhammad laki-laki yang terakhir meninggal dunia. Nabi Muhammad mempunyai 3 putra. Pertama Qasim, sehingga Nabi Muhammad dijuluki Abu Qasim. Sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad melarang semua sahabatnya memanggil orang lain dengan Abu Qasim, khusus untuk Nabi. Mengapa? Karena masuk hadis, Pak. Barang siapa tidak menghadiri undangan-undangan yang bersifat wajib, faqad abal Qasim. Sungguh dia durhaka kepada Abu Qasim. Berarti apa? Kalau bukan Nabi Muhammad nanti kan repot kan ya. Makanya khusus untuk Nabi Muhammad. Kemudian anak laki-laki yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Qasim dari Nyai Khadijah meninggal dunia di waktu kecil. Abdullah putra dari Nyai Khadijah wafat di waktu kecil. Kemudian Ibrahim. Ini hasil dari budak, hadiah dari Raja Mesir Al-Mundir itu. Kemudian oleh Nabi dimerdekakan dan dikawin. Lalu lahirlah anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Panjenengan perlu tahu, Maria itu sebetulnya bukan budak, Pak, namun intel itu. Menginteli Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad kirim surat kepada Raja Al-Muqawqis Mesir, diajak untuk masuk Islam. Akhirnya Raja Muqawqis memberi jawaban tidak mau masuk Islam, namun hidup berdamai saja, berdampingan. Sebagai bukti damai, Nabi diberi hadiah sebilah pedang, seekor keledai warna putih. Kemudian yang ketiga Maria Al-Qibtiyah sebagai budak. Ternyata bukan budak, intel. Sehingga tiap bulan itu Maria kirim laporan, Pak. Kolom pertama Al-Hasanatu, kebaikan-kebaikan Nabi. Kolom kedua As-Sayyi'atu, kejelekan-kejelekan Nabi. Ternyata laporan bulan pertama, Pak, yang full itu hasanah, Pak, kebaikan Nabi. Sayyi'ahnya kosong. Laporan yang kedua juga demikian, hasanahnya itu full, sayyi'ahnya tidak ada. Bulan ketiga sama, bulan keempat sama, bulan kelima di stop. Dah, aku percaya kalau Muhammad adalah nabi sungguhan, bukan nabi abal-abal. Kalau Muhammad nabi abal-abal, bisa saya serang, bisa saya kalahkan. Namun karena Muhammad adalah nabi sungguhan, maka tidak akan bisa terkalahkan.
Justru Mesir nanti akan menjadi milik orang Islam. Betul kan? Setelah Nabi wafat diganti Abu Bakar, kemudian diganti Umar. Pada zaman Umar, Mesir dikuasai oleh orang Islam, oleh Panglima Amr bin As, sehingga Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Lah ketika Nabi Muhammad punya anak laki-laki yang terakhir namanya Ibrahim, lah kok masih kecil meninggal dunia, Pak. Masya Allah, kebetulan waktu itu terjadi gerhana matahari total. Sampai orang-orang mengatakan, oh terjadinya gerhana ini karena matinya calon uang gede, yaitu Ibrahim, anak Nabi Muhammad. Sudah tersebar itu. Kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan sahabat, memberitahu matahari dan rembulan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia gerhana bukan karena matinya seseorang, juga bukan karena hidupnya seseorang, namun betul-betul murni sebagai bukti Allah Maha Kuasa. Maka sholatlah, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, dan perbanyaklah sedekah sampai matahari kelihatan kembali. Lah di saat Ibrahim meninggal dunia, Pak, orang-orang kafir saweneng, Pak, al-abtar, Muhammad akan terputus, sehingga ketika dia mati nanti Islam pun akan ikut mati juga itu. Al-abtar begitu, Pak. Karena apa? Hanya punya keturunan anak-anak putri, sementara anak putra mati semuanya. Lah gara-gara tuduhan orang-orang kafir semacam itu, Jibril turun menyampaikan surat Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar innasa ni'aka wal abtar. Kemudian pengertian ayat pertama berbunyi Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberi kepada kamu wahai Muhammad al-kausar. Ini informasi, Pak. Allah memberi kabar kepada Nabi Muhammad dan umatnya bahwa Nabi Muhammad diberi al-kausar oleh Allah. Kemudian al-kausar menurut bahasa, Pak, adalah sayun kasirun, sesuatu yang banyak. Makanya kalau panjenengan masuk Alfamaret, Indomaret, setelah panjenengan mengumpulkan belanja, jenengan menghadap kemana? Kasirun. Apa kasirun, Pak? Wong sing akeh duwike. Nah itu seakar dengan al-kausar, Pak. Al-kausar apa? Sesuatu yang banyak, sama dengan kasirun, orang yang banyak harta. Dan hal ini cocok dengan firman Allah dalam surat Ibrahim, Pak. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian ingin mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jangankan nikmat secara total, Pak. Ada nikmat mata, nikmat telinga, nikmat nafas, dan nikmat yang lain. Jenengan menghitung nikmat uang saja, Pak. Saya jamin tidak mampu, Pak. Buktikan, angka 1 ditambah 03 berapa, Pak? 1000. Ditambah 06 berapa? 1 juta. Ditambah 09 1 miliar. Ditambah 012 berarti 1 triliun. Ditambah 015 1 triliun. Ditambah 012 berapa, Pak? Gak iso kan? Ditambah 0 selikur berapa? Tidak bisa. Itu baru uang.
belum segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah hebatnya Allah, sehingga Al-Kautsar. Betul-betul Nabi Muhammad itu diberi sesuatu yang banyak. Kemudian apa sesuatu yang banyak ini? Para ulama tafsir macam-macam, Pak, di dalam mengartikan Al-Kautsar. Pertama, Ikrimah. Imam Al-Ikrimah mengatakan Al-Kautsar di sini adalah an-nubuwatu war-risalah, kenabian dan kerasulan. Itu Kautsar. Sehingga Nabi Muhammad dipilih Allah menjadi nabi. Nabi Muhammad dipilih Allah menjadi rasul, itu merupakan Kautsar. Sesuatu yang luar biasa hebatnya, sesuatu yang luar biasa banyaknya. Dan hal itu bisa jenengan lihat dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'asa fihim rasulam min anfusihim. Sungguh Allah telah memberi anugerah yang sangat amat besar dan banyak kepada orang-orang mukmin. Penjelasan tadi, diberi anugerah Allah telinga, penglihatan, penciuman, mulut, jantung, darah yang mengalir dan seterusnya. Kemudian belum nikmat-nikmat yang tidak kelihatan berupa iman, Islam, hidayah, ilmu. Kemudian termasuk nikmat yang besar itu adalah idba'asa fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah mengutus di dalam kalangan mereka seorang utusan dari mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa terutusnya Nabi Muhammad merupakan anugerah Allah yang luar biasa kepada kita umatnya. Kerasulan Nabi Muhammad pun merupakan anugerah yang luar biasa. Mengapa demikian? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dengan terutusnya Nabi Muhammad, panjenengan bisa fokus hanya meneladani Nabi Muhammad. Tidak meneladani penyanyi dangdut, tidak meneladani artis-artis, tidak meneladani pemain sepak bola. Yang kita teladani hanya satu, yaitu Nabi Muhammad. Di dalam urusan akidah meneladani Nabi Muhammad, di dalam urusan ibadah meneladani Nabi Muhammad, di dalam bermuamalah juga meneladani Nabi Muhammad. Dengan meneladani Nabi Muhammad inilah akhirnya kita dijamin oleh Nabi untuk masuk ke dalam surga bersama Nabi. Bukankah ini merupakan Kautsar, anugerah yang luar biasa besarnya. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Hasan, Al-Kautsar adalah Al-Quran. Al-Quran itu dianggap Al-Kautsar, sesuatu yang luar biasa banyak manfaatnya, banyak nilainya itu, yang tidak ada bandingannya. Mengapa Al-Quran bisa dikatakan Al-Kautsar? Iya, karena dengan Al-Quran panjenengan kenal Allah. Siapa Allah? Karena dengan Al-Quran panjenengan tahu apa tugas hidup panjenengan. Dengan Al-Quran pula panjenengan tahu setelah panjenengan tiada di permukaan bumi ini mau kemana. Kemudian di sana ada apa? Setelah itu bagaimana nasib berikutnya? Semuanya kita ketahui gara-gara Al-Quran. Dan gara-gara Al-Quran kita tahu apa perintah-perintah Allah kepada kita.
Masa Allah akan menciptakan kita abasan, hanya sekedar main-main itu. Tidak ada tugas, tidak ada imbalan. Gara-gara Al-Quran kita tahu apa perintah-perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Dengan Al-Quran kita tahu apa larangan Allah untuk keselamatan kita dunia akhirat. Makanya Al-Quran pantas kalau disebut Al-Kausar, sesuatu yang luar biasa banyaknya, banyak manfaatnya, banyak keberkahannya, lebih-lebih mau membaca. Hanya Bismillahirrahmanirrahim panjenengan berhasil mengantongi pahala 190 poin. Karena 19 huruf kan? Kemudian jenengan membaca Al-Fatihah, sudah. Jenengan mengantongi pahala 1410, Pak. Karena hurufnya kan 141 ya. Nanti dihitung, Pak. Belum menghatamkan, Pak. Malah seperti apa? Kan begitu. Makanya betul-betul Al-Kausar. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Abu Bakar, Pak, Ibnu Iyas itu, dia mengatakan Al-Kausar adalah kasrotul ummah, umat yang paling banyak dibanding dengan umatnya Nabi Isa, dibanding dengan umatnya Nabi Musa, dibanding dengan umat-umat Nabi yang lain. Umat Nabi Muhammad paling banyak. Sehingga di dalam hadis, Pak, setelah Nabi Muhammad selesai sholat jamaah subuh, Nabi Muhammad taslim, Pak. Apa taslim, Pak? Tausiyah 5 menit atau kolkas, kuliah ringkes. Lah ketika selesai sholat subuh, Nabi Muhammad berdiri, lah kok bercerita tentang impiannya. Beliau mengatakan, wahai jamaah subuh, tadi malam aku bermimpi. Para sahabat paham, Pak? Kalau impian Nabi itu adalah wahyu kan? Kalau impian kita bisa datang dari Allah, bisa datang dari setan, bisa datang dari diri sendiri. Lah kalau Nabi mimpi berarti itu wahyun minallah, wahyu dari Allah. Dalam impian Nabi, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu besok pada hari kumpul di oro-oro maksar itu. Ternyata ada seorang nabi datang menghadap Allah tanpa punya santri, Pak. Dia menghadap lenggang-lenggang kangkung sendirian. Berarti selama dia berdakwah tidak laku sama sekali. Sehingga tidak punya murid, tidak punya santri, tidak punya jamaah, Pak. Kemudian ada nabi yang datang menghadap Allah, hanya 2 santri yang ikut. Ada yang ruhaid, rohtun, isim tasghirnya ruhaitun, berarti 3 sampai 9. Kemudian ada yang 80 saja seperti Nabi Nuh. Kemudian ada yang banyak lagi. Kemudian Nabi melihat ada golongan yang besar, Pak. Nabi ngomong, oh mungkin itu umatku. Ternyata ada suara, bukan mat. Itu umat Nabi Musa. Fandur ilan nahiyatil ukhra, coba lihat arah yang lain. Kemudian Nabi memfokuskan pandangan matanya ke arah lain, Pak. Faida sawadun a'zam. Tahu-tahu Nabi Muhammad melihat kelompok yang sangat amat besar. Kemudian suara mengatakan, hei Muhammad, itulah kamu dan umat kamu. Dari umat kamu itu besok ada 70.000 yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Gitu, Pak. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad itu betul-betul banyak. Betul-betul banyak. Kemudian ditambah lagi, Pak, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud.
Ibnu Mas'ud bercerita, kami pernah bersama Nabi Muhammad ketika outbound. Pernah jangan outbound, Pak? Nah, silakan. Rodotul Jannah outbound gitu. Ber-40 orang, Pak. Ketika berada di dalam kemah, lah kok Nabi Muhammad mengatakan, atardzauna antakunu rubu'a ahlil jannah. Wahai sahabat, apakah kalian senang, puas kalau kalian umatku ini menjadi 1/4 penghuni surga? Lah kok semuanya ngomong, oke Bi, seneng Bi. Berarti kalau surga itu dihuni 40 miliar orang, berarti umat panjenengan 10 miliar. Yang 30 miliar yang lain dibagi untuk umat-umat yang lain. Karena jumlah Nabi kan berapa, Pak? 124.000 orang Nabi. Rasulnya 315 orang Rasul. Dari Nabi sebanyak 124.000 itu ada yang dipilih lagi menjadi Rasul sebanyak 315 orang Rasul. Berarti umat Nabi hebat. Kemudian lah kok Nabi Muhammad ngomong lagi, atardzauna antakunu rubu'a ahlil jannah, sulusa ahli jannah. Apa kamu ridho kalau kamu ini menjadi 1/3 penghuni surga? Kata para sahabat malah seneng. Sehingga kalau penghuni surga 30 miliar, berarti 10 miliarnya umat panjenengan, 20 miliar yang lain untuk nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Nabi ngomong lagi, atardzauna antakunu nisfa ahlil jannah. Apakah kalian redha kalau kalian ini menjadi separuh biak penghuni surga? Kata mereka, oh Bi, malah seneng Bi. Kata Nabi, alhamdulillah, saya mohon kepada Allah agar separuh penghuni surga dari umatku ternyata dikabulkan oleh Allah. Sehingga separuh pihak penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad, separuh yang lain untuk nabi-nabi yang lain, untuk rasul-rasul yang lain. Sehingga umpama di surga ada pilkada, Pak. Menang mana, Pak? Ya dijamin menang Nabi Muhammad. Seandainya di surga ada tawuran, Pak, menang mana, Pak? Ya jelaslah, umat Nabi Muhammad separuh pihak dari penghuni surga. Itulah namanya Al-Kautsar. Inna a'toinakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, umat yang sangat amat banyak. Kemudian yang keempat, Pak, Al-Kautsar diartikan haudun fil jannah, nama sebuah telaga yang ada di dalam surga. Ma'uhu asadu bayadun, yang airnya sangat amat putih. Lebih putih itu minal laban, daripada putihnya susu. Wa akhla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Dan jenengan tidak perlu menghayal, Pak, saya kan kencing manis. Di surga tidak ada penyakit, Pak. Sehingga jangan ngomong, wah Pak, saya alergi dengan gula. Kemudian siapa yang minum sarbatan, satu teguk saja, dia tidak akan mengalami kehausan untuk selamanya. Namun kalau jenengan lihat hadis-hadis tentang Al-Kautsar, telaga Kautsar, Pak, ternyata telaga Kautsar ada dua. Yang satu di depan jembatan menuju surga. Sehingga semua umat Nabi Muhammad sebelum mongot jembatan mampir dulu di telaga tersebut, ditunggu oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, satu telaga lagi yang bernama Kautsar berada di dalam surga. Sehingga luar biasalah pemberian Allah kepada Nabi Muhammad.
Kemudian yang ketiga, yang keempat, ada lagi yang mengartikan, Pak, Al-Kausar adalah sawabun kasirun, pahala yang sangat amat banyak, Pak. Ini hanya diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Sehingga Nabi Muhammad pernah mengatakan di dalam hadis, bandingan Nabi Musa, Nabi Isa, dan saya seperti orang bekerja. Disuruh bekerja oleh Allah dari subuh sampai maghrib, baru diberi bayaran. Ternyata Nabi Musa melaksanakan pekerjaan itu dari subuh hingga zuhur. Nabi Musa KO, tidak mampu lagi meneruskan pekerjaan. Kemudian Nabi Musa u'tiya kiroton, dikasih oleh Allah upah 1 kirot. 1 kirot itu seperti 1 bukit Uhud. Tahu ya, ketika jenengan haji, ketika jenengan umroh, mesti dijak ke Uhud gitu. Panjangnya 7 meter 4 kilo, kemudian lebarnya 3 kilo, ketinggiannya 300 meter lebih. Itu kalau dari permukaan daratan ya, bukan dari permukaan laut. 1 kirot. Kemudian diteruskan oleh Nabi Isa, sehingga Nabi Isa kerja dari zuhur sampai asar KO juga, Pak. Tidak mampu meneruskan. Akhirnya Nabi Isa dikasih upah oleh Allah kiroton 1 kirat. Setelah itu diteruskan oleh Nabi Muhammad dari asar sampai maghrib selesai. Sehingga Nabi Muhammad dikasih kiroto ini 2 kirot. Lah setelah Nabi Musa tahu Nabi Muhammad dikasih upah 2 kirot, Nabi Musa protes, ya Allah, saya kerja dari subuh hingga zuhur hanya dikasih 1 kirot. Mengapa Nabi Muhammad kerja dari asar sampai maghrib kok dikasih 2 kirot? Kata Allah, hal dolam tuka, apakah aku berbuat zalim terhadap kamu? Mboten ya Allah, inilah fadli, ini keutamaan saya yang aku berikan kepada man asau, kepada orang yang aku kehendaki. Nah, dari sini nyata sekali, jadi Nabi Muhammad dan jadi umat Nabi Muhammad betul-betul enak. Amalnya qalil wa ajrun kabir, pekerjaannya hanya sedikit namun pahalanya luar biasa. Jenengan kan masih ingat ketika Isra Mi'raj kan, semula diwajibkan sholat 50 kali atas saran Nabi Musa, akhirnya tinggal 5 kali. Apa kata Allah? Khamsun, sholat yang aku wajibkan kepada kamu 5 saja. Wahiyya khamsun, walaupun 5 nilai pahalanya sama dengan sholat 50. Bayangkan, itu kan luar biasa. Lebih-lebih di dalam Islam ada Lailatul Qadar. Sementara zaman Nabi Nuh tidak ada Lailatul Qadar, zaman Nabi Ibrahim tidak ada, zaman Nabi Musa tidak ada, zaman Nabi Isa tidak ada, zaman Nabi Muhammad ada. Itu kan luar biasa. Itulah Al-Kausar. Hadirin yang berbahagia, setelah Nabi Muhammad diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah, maka fasolli li rabbika wanhar. Nabi Muhammad diperintah apa, Pak? Syukur. Diperintah oleh Allah untuk bersyukur. Makanya panjenengan pun diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Lah syukur itu ada 3 macam. Pertama, syukur dengan hati. Sehingga apapun nikmat yang Allah berikan kepada panjenengan harus panjenengan syukuri. Pertama dengan hati.
Artinya apa? Kita meyakini saya masih bisa bernafas pagi hari ini karena nikmat dari Allah. Saya bisa jamaah subuh di sini pagi hari ini pun karena nikmat dari Allah, bukan karena kehebatan saya. Karena la haula wala quwata. Panjenengan tidak bisa apa-apa, Pak. Tanpa bantuan, tanpa anugerah dari Allah. Ini harus diyakini, Pak. Hal ini bisa jenengan lihat dalam surat An-Nahl, Pak. Surat yang ke-16 ayat 53. Allah mengatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang ada pada diri kita adalah pemberian dari Allah. Bukan semata-mata karena ilmu panjenengan. Buktinya apa? Banyak, Pak, profesor, Pak, hidupnya hanya pas-pasan. Namun banyak orang hanya tamatan SD, sugihnya luar biasa. Berarti apa? Itu. Kemudian berapa banyak orang yang punya anggapan gara-gara saya kerja saya dapat rezeki banyak. Ya keliru juga. Karena apa? Berapa banyak orang bekerja, banting tulang, berkeringat, namun tidak dapat rezeki, malah rugi. Tidak untung, malah buntung. Siapa? Sering dialami oleh petani, Pak. Petani itu Masya Allah, tiap pagi dia marah-marah di sawah, Pak. Sawah tidak salah, tidak apa, dipewaculi, peluak. Setelah membanting tulang, memeras keringat, menunggu 4 bulan, Pak. Dipanen tikus, Pak. Sehingga gagal, Pak, panen. Itu bukti bahwa rezeki itu bukan semata-mata karena ilmu, rezeki itu bukan semata-mata karena kerja, namun betul-betul ma bikum min nikmatin faminallah. Semua rezeki, semua nikmat yang ada di tangan kita itu betul-betul dari Allah. Ini wajib jenengan syukuri, yakini itu, mengakui. Kalau jenengan mengakui tok, Pak, Allah seneng, Pak. Betul-betul senang. Kalau tidak mau mengakui, Allah marah. Kalau Allah marah, maka lihat siapa, Pak? Korun. Korun ketika menjadi orang terkaya sedunia, Pak, hingga sekarang belum ada tandingannya, diingatkan oleh teman-temannya, hei Korun, la tafrah, kamu jangan sombong. Walaupun kamu kaya raya, kekayaan kamu itu adalah pemberian dari Allah. Korun tertawa terbahak-bahak, Pak, ngakak-ngakak, Pak. Kata siapa? Saya kaya karena pemberian Allah. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya jadi kaya ini karena saya ini SE, sarjana ekonomi. Karena saya ini MBA, lulusan Jerman. Lah karena Korun tidak mau mengakui, Pak, akhirnya apa? Allah murka. Kemurkaan Allah apa? Fakhosaf nabihi wa bidarihil ardh. Allah menenggelamkan bumi. Karena bumi ditenggelamkan, Korun yang ada di situ ikut tenggelam. Rumah dan gudang-gudang kekayaannya ada di situ ikut tenggelam juga. Dan sekarang ini tempat tenggelamnya Korun menjadi apa? Tempat wisata, Pak. Disebut Buhairatu Korun, danau Korun. Kalau Bahrun lautan luas, Buhairatun lautan kecil, berarti danau. Begitu, Pak. Makanya jenengan kalau umroh, silahkan, Pak, umroh plus, Pak. Habis umroh jalan-jalan ke Mesir. Kalau dulu hanya tambah 10 juta, Pak, ya. Kemudian di sana lihat Cak Fir'aun yang ada di Museum Tahrir itu, masih utuh badannya, Pak. Kemudian meluncur 60 kilo dari Kairo ke kampung Fayum. Nah, disitulah
ada Bukhairatu Qorun, danau Qorun. Namun pesan saya, kalau panjenengan jalan-jalan ke Bukhairatu Qorun, jangan lupa membawa cangkul. Nanti menggali Pak, yakin ketemu Pak. Kalau jenengan kepingin harta korun kok di PP legi ya sampai tua Pak, tidak akan ketemu. Karena tenggelamnya berada di sana. Ini akibat tidak mau bersyukur. Tidak mau mengakui kalau rezeki yang ada di tangannya itu pemberian dari Allah Ta'ala. Kemudian kedua, syukur bil qauli Pak, dengan ucapan minimal alhamdulillah. Hal ini silahkan lihat dalam surat An-Naml Pak. Surat yang ke-27 ayat 93. Allah mengatakan wa qulil hamdulillah. Wahai Nabi Muhammad, ucapkan kata-kata alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Karena segala puji itu milik Allah, maka panjenengan tidak perlu mengharap-harap pujian. Apatah lagi gila pujian atau cari-cari pujian. Cukup karena yang berhak dan pantas untuk dipuji hanya Allah, maka pujilah Allah, tidak perlu memuji-muji yang lain. Kemudian yang ketiga, syukur bil fi'li Pak, dengan amal Pak. Nah ini fasholli li rabbika wanhar. Setelah Allah menunjukkan, hei Muhammad, aku telah memberi kamu Al-Kausar, maka bersyukurlah kamu. Tanda syukurnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Syukur dengan apa? Praktek Pak. Syukur dengan perilaku. Lah, ternyata syukur dengan perilaku ini a'lal marote Pak. Tingkatan syukur yang paling tinggi. Tingkatan syukur tinggi. Makanya kata orang Jawa kan, setiap diberi sesuatu kepada orang, apa katanya Pak? Terima kasih. Diterima lalu dikasihkan Pak. Jangan kok diterima kemudian disimpan saja, jangan, tapi terima kasih. Ya baru Pak, terima dikasihkan bojode iki jatah 1 bulan. Dikasihkan apa? Anak. Nah, ini jatah SPP bulan Juni kan gitu kan. Dikasihkan siapa? Bakul beras. Namanya apa? Terima kasih. Yang penting digunakan untuk yang baik, itu namanya terima kasih. Itu bahasa Jawanya begitu. Nah, setelah panjenengan tahu bahwa syukur yang paling tinggi tingkatannya adalah syukur bil amal, maka Allah menunjukkan ada amal sebagai tanda syukur yang paling penting. Pertama apa? Fasholli. Yang kedua apa? Wanhar. Kalau sholli, hablun minallah, hubungan baik dengan Allah. Kalau wanhar, kablun minannas, hubungan baik dengan sesama manusia. Namun kedua-duanya sholatlah li rabbika, karena Tuhan engkau, untuk Tuhan engkau, berharap dengan Tuhan engkau. Wanhar, dan berkorbanlah juga karena Tuhan engkau. Mengapa kok ditekankan li rabbika Pak? Iya, karena banyak orang-orang sholat bukan karena Allah. Banyak orang-orang berkorban juga bukan karena Allah. Kemudian lihatlah di dalam surat itu Pak, Al-Anfal Pak. Di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 38 Pak. 35. Surat yang ke-8 ayat 35, Allah membuat pernyataan, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiyah. Tidaklah orang-orang jahiliyah melakukan sholat di Ka'bah, melainkan sholatnya itu hanya bersiul-siul, muka'an, bersiul-siul, wa tasbiyah, dan tepuk tangan. Bayangkan Pak, orang-orang jahiliyah dulu ya sholat,
namun sholatnya untuk berhala, untuk patung yang dipajang-pajang di Ka'bah sebanyak 360 buah patung. Patung yang paling besar, Tuhan yang paling besar namanya Hubal. Saking besarnya Hubal ditempatkan di atas Ka'bah. Yang kedua Isafa. Saking hebatnya Tuhan Isafa diletakkan di atas bukit Sofa. Kemudian Nailah, saking hebatnya Tuhan Nailah diletakkan di atas bukit Marwah. Kemudian Uzza dipadepokan sendiri, Lata dipadepokan sendiri, Manata dipadepokan sendiri. Begitu Pak. Mereka sholat seperti kita sholat, namun sholat mereka untuk patung dan cara sholat mereka pun beda. Apa? Mukaan Pak, bersiul-siul. Kemudian tasdiyah bertepuk-tepuk tangan itu. Bahkan mereka ketika tawaf urotan Pak, dalam keadaan telanjang. Laki-laki telanjang ketika umroh, perempuan pun telanjang ketika umroh. Apa alasannya? Karena pakaian ini kotor Pak. Kita berjudi ya pakai pakaian, kita minum ya pakai pakaian, kita zina ya pakai pakaian. Mosok kita beribadah kepada Zat yang maha suci memakai pakaian yang kotor, akhirnya apa? Lepas pakaian. Itulah rahasia mengapa Nabi Muhammad tahun ke-9 Hijriah waktunya haji, Nabi Muhammad tidak mau haji. Abu Bakar yang diperintah untuk memimpin jamaah yang besar Pak. Begitu? Tidak mau Nabi haji. Karena apa? Di tahun itu banyak orang kafir yang masih haji, banyak orang kafir yang masih tawaf. Tawafnya mereka telanjang, laki telanjang, perempuan telanjang. Masa seorang nabi pantas Pak kumpul-kumpul di tempat yang sama dengan orang-orang seperti itu. Makanya Nabi absen Pak, tidak haji. Padahal Nabi seumur-umur belum pernah naik haji Pak, nunggu antrian Pak itu. Lah setelah Abu Bakar pergi haji, baru Nabi Muhammad mengutus Ali untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Mestinya apa? Yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Mekah itu kan Nabi. Namun karena ada uzur, yaitu Nabi tidak sampai hati melihat orang-orang telanjang seperti itu, maka Ali lah sebagai keluarga dekat Nabi yang harus membacakan. Sehingga ketika Ali sampai di Mekah menemui Abu Bakar sebagai Amirul Hajj, pemimpinnya jamaah haji, langsung Ali membacakan teks kemerdekaan Mekah, Baro'atun minallah wa rasulillah Pak, surat At-Taubah itu. Kemudian dilanjutkan, mulai tahun depan tidak boleh haji orang-orang kafir. Mulai tahun depan tidak boleh orang-orang telanjang tawaf di Ka'bah itu. Masa Pak dibantu oleh Abu Hurairah, dibantu oleh sahabat yang lain berkeliling Pak, memberi pengumuman itu Pak, sampai suara Abu Hurairah habis, sahabat yang lain suaranya habis, Ali sendiri pun suaranya habis Pak. Lah setelah diumumkan tahun depan tidak boleh orang kafir masuk ke dalam Mekah, tidak boleh lagi orang tawaf dalam keadaan telanjang, baru tahun berikutnya tahun ke-10 Nabi Muhammad haji. Dan haji sekaligus wadaun pamitan Pak. Sehingga seumur-umur Nabi Muhammad itu haji hanya 1 kali. Jangan berapa kali Pak? 1 kali. Berapa aja kan Pak? 1 kali. Ada yang 2, 3? Berarti mengalahkan Nabi itu. Dikhawatirkan kelewatan surga. Guyan bagus. Yang pertama hukumnya wajib, haji yang kedua, ketiga hukumnya sunnah dan tetap berpahala yang sama.
Kalau Nabi memang hanya satu kali, namun umrohnya 4 kali. Pertama gagal, kemudian tahun ke-6 Hijriah, kemudian tahun ke-7 umroh qadha berhasil. Kemudian ketika Fathu Mekah, Nabi umroh. Kemudian keempat ketika haji, itu umroh plus haji, sehingga umrohnya 4 kali. Kalau jenengan baru umroh 3 kali kurang 1, Pak. Itu kalau itibak Nabi Muhammad. Namun tidak hanya itu, karena umroh berkali-kali merupakan sunnah juga bagi yang punya kemampuan, kan begitu. Nah ini bukti, Pak, bahwa orang zaman dulu itu ibadah tapi bukan karena Allah. Makanya Allah mengatakan fasholli li rabbika, salatlah kamu betul-betul karena Allah, wanhar, dan berkorbanlah kamu betul-betul karena Allah juga, kan begitu. Nah karena ini merupakan penekanan, Pak, maka kita wajib, Pak, melaksanakan sholat dengan tulus ikhlas karena Allah, maka kita pun wajib berkorban tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang saya teruskan, Pak, masalah wanhar, Pak, korban. Kita tahu bahwa korban itu adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi seumur hidup, Pak. Sehingga Anas mengatakan, selama saya kumpul dengan Nabi, menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun, ternyata Nabi selalu korban, tiap tahun berkorban. Gara-gara itulah akhirnya ulama-ulama menyimpulkan korban itu tidak sekedar sunnah, namun muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan. Lebih-lebih ada hadis, mangkana lahu saatun, barang siapa punya kelebihan rezeki, walam yudhohi, kemudian tidak mau berkorban, fala yakrobanna mushollana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Berarti orang yang punya keluasan rezeki kemudian tidak mau berkorban, maka dilarang oleh Nabi ikut sholat bersama Nabi. Itu hanya ancaman, Pak. Dan ini memang perlu diseriusi, karena apa? Ibadah kurban kan setahun sekali, Pak. Nah kalau tahun ini jenengan tidak berkorban, pertanyaannya, apa mungkin kita masih ketemu dengan hari korban yang akan datang? Kan begitu kan? Berarti kan betul-betul rugi, mumpung ada kesempatan. Makanya Nabi Muhammad ngomong, tidak ada amalan terbaik pada tanggal 10 Dzulhijjah min hiraqatidam, daripada mengalirkan darah hewan. Bayangkan, panjenengan umpama berkorban 1 ekor kambing 4 juta. Kemudian ada teman panjenengan tidak korban, namun uang dia 4 juta diwakafkan ke masjid, diwakafkan ke pondok. Baik mana, Pak? Baik korban. Karena apa? Korban hanya setahun sekali, sedangkan infak untuk masjid, infak untuk pesantren bisa di kesempatan yang lain. Sampai Nabi mengatakan masih disenangi Allah hiraqatudam, mengalirkan darah. Namun orang yang berkorban ada 2 syarat, Pak. Pertama, ikhlasun, betul-betul ikhlas. Karena Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah mengatakan layana lawah luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging korban itu, juga bukan darah hewan korban itu, walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Para sahabat mengartikan takwa di sini apa? Keikhlasan panjenengan
di dalam berkorban. Berarti ketika panjenengan berkorban silahkan Pak. Sebesar apapun harus ikhlas. Jangan begini, senajan kecil tidak apa-apalah, yang penting ikhlas. Jangan begitulah itu. Untuk urusan surga itu harus jangan minimalis Pak. Yang afdal, anfas, ajmal, asman begitu Pak. Yang paling istimewa. Kalau urusan dunia oke lah, minimalis gitu. Beli rumah yang sederhana saja lah gitu. Walaupun bisa beli yang mewah tapi sederhana aja. Namun untuk urusan akhirat ini harus afdal, ahabbu, asman, a'la, dan begitu. Kemudian kan niatnya ini harus betul-betul dipasang Pak. Karena Nabi Muhammad pernah bercerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad pernah bercerita begini, wahai para sahabat, ada 2 orang, yang satu masuk surga gara-gara satu lalat, yang satu lagi masuk neraka gara-gara satu lalat. Para sahabat terkejut, kok aneh dengan gara-gara satu lalat saja kok bisa mengantarkan orang masuk surga, bisa mengantarkan orang ke neraka. Akhirnya sahabat ngomong, Bi, bagaimana Bi penjelasannya Bi? Lalu Nabi bercerita, 2 orang berteman ketika habis semester Pak ya, jalan-jalan refreshing Pak gitu. Kemudian lah kok melewati suatu daerah. Padahal di daerah situ ada pelaturan. Siapapun yang masuk ke daerah dia wajib mempersembahkan korban kepada berhala-berhala mereka. Kalau tidak mau akan dihabisin, akan dibunuh. Lah 2 pemuda muslim itu tidak tahu Pak. Akhirnya lewat situ jalan-jalan, langsung disergap oleh keamanannya. Kemudian dia dipaksa untuk berkorban. Keduanya mengatakan, kami tidak punya apa-apa. Kata mereka, walaupun dengan seekor lalat bisa kamu korbankan untuk sesembahan kami. Ternyata yang satu Pak, tidak mau. Kami tidak akan berkorban kepada Tuhan kamu. Korban kami hanya lillahi ta'ala. Walaupun hanya dzubabun, 1 ekor lalat itu. Akhirnya dia dibunuh Pak. Terus mati Pak. Berarti apa? Mengantarkan dirinya ke surga. Kemudian yang satu dipaksa, oke. Akhirnya dia mencari Pak, mencari lalat. Setelah berhasil, lalu dipersembahkan kepada Tuhannya Pak, sesembahannya. Begitu selesai, lah kok dibunuh juga Pak. Itulah orang kafir. Kedzalimannya luar biasa, suka ingkar janji. Akhirnya dia pun masuk neraka. Mengapa neraka Pak? Karena pada waktu itu dia sudah langsung melakukan kesyirikan. Padahal Al-Quran mengatakan lain asrokta layah batona amaluka. Wahai Muhammad, kata Allah, jika kamu melakukan kesyirikan, maka semua amal baik kamu, puluhan tahun ibadah yang kamu tabung di rekening saya, akan hancur total gara-gara kesyirikan yang kamu lakukan. Bayangkan. Makanya jenengan ketika korban besok pada Idul Adha harus betul-betul pasang niat yang bagus, yaitu betul-betul karena Allah. Itu. Kemudian yang kedua, ittiba Nabi Pak, mengikuti aturan Nabi. Di antaranya apa? Ya ketika menyembelih itu setelah sholat hari raya. Jangan seperti sahabat Nabi Pak, ada Pak. Sahabat Nabi itu kakasen Pak. Habis tahajud, kambing disembelih, kemudian diatat-atat, dibakar dengan harapan dialah korban yang pertama kali untuk disembelih, untuk dimakan, dan dia mengharap supaya habis sholat dia bisa mengundang Nabi. Ya, itu tujuannya kan bagus lah ya, mengundang Nabi sarapan bersama-sama di rumahnya itu. Betul, setelah selesai sholat, Nabi Muhammad didekati, Bi, tafadhol Bi, silakan Bi, pinarak di tempat saya Bi.
gulai saya sudah mateng, sate saya sudah mateng. Loh, Nabi kaget. Kamu sembelih kapan itu? Tadi, Bi, habis tahajud. Astagfirullah. Berarti kambingmu itu satu lahmin. Kambing biasa. Bukan korban. Makanya ulangi gitu. Akhirnya dia mencari lagi Pak kambing. Lah kok hanya dapat kambing kawocil umur 6 bulan Pak. Kata dia, Bi, hanya punya ini bisa Bi. Walaupun 6 bulan Bi, ini paling saya cintai dan mahal. Akhirnya Nabi membolehkan. Akhirnya disembelih lagi sebagai korban. Berarti apa? Orang berkorban harus ikut aturan. Tidak boleh kakasen. Juga tidak boleh molor sampai tanggal 14 Dzulhijjah. Kan waktunya habis. Kan 10, 11, 12, 13 itu. Namun yang paling afdal pada tanggal ke-10 itu paling istimewa. Kemudian apa lagi? Ya termasuk itu Pak, ketika menyembelih orang Islam Indonesia Pak paling panen kritikan Pak ya di dalam cara menyembelih hewan. Sehingga negara-negara lain itu geleng-geleng kepala melihat orang Islam Indonesia ketika menyembelih kambing, menyembelih hewan kurban. Karena apa? Kata mereka menyakiti hewan. Sehingga dulu itu ada negara-negara khusus Pak, tidak mau memakan daging sembelihannya orang Indonesia. Karena disakiti dulu baru disembelih. Lah sekarang nyinyiran mereka itu Pak dijawab Pak oleh orang kafir juga Pak. Di Jerman itu ada seorang profesor namanya Scott Pak. Dibantu dengan Dr. Hazim, dia mengadakan penelitian gaya penyembelihan orang Islam dan gaya penyembelihan orang kafir, orang barat. Ternyata Pak, setelah diadakan penelitian dengan rekaman-rekaman jantung, rekaman-rekaman daging gitu alatnya, kemudian mereka menyembelih seperti Islam. Seret, hulkum saluran nafas putus, mariun saluran makanan putus, audas urat leher kiri kanan putus lah ya. Ternyata Pak, setelah selesai Pak, kemudian dilihat rekamannya Pak. Ternyata sapi kambing yang disembelih gaya Islam itu merasakan sakit hanya 3 detik pertama. Kemudian 3 detik kedua mulai menurun sakitnya itu seperti orang mau tidur, plek gitu. Kemudian 6 detik Pak, ternyata aktivitas jantung semakin kencang Pak. Karena aktivitas jantung makin kencang berarti apa? Jantung waktu itu menyedot darah-darah yang ada di daging. Disedot Pak. Dengan sekeras-kerasnya, daging kaki, daging punggung, daging apapun disedot, kemudian dipompa keluar. Sehingga jenengan kesana ya, cerot Pak. Itu namanya apa? Aktivitas jantung hewan itu menyedot sekuat-kuatnya dari darah seluruh yang ada di tubuh, kemudian dipompa keluar. Itu sudah ada rasa Pak, sudah tidak ada rasa. Kemudian sekarang gara-gara disedot dan dipompa keluar Pak, akhirnya apa? Daging hewan disembelih menurut Islam Pak bersih dari darah, sehingga layak untuk dikonsumsi, sehat untuk dikonsumsi. Sekarang bandingkan dengan gaya barat Pak, sebelum disembelih dipingsangkan terlebih dahulu. Kadang-kadang dibawa ke ruangan bergas Pak, dibawa masuk, dikeluarkan sudah terhuyung-huyung Pak, ini langsung blek jatuh. Tidak sadarkan diri, kemudian baru disembelih. Maka darah yang keluar sedikit. Mengapa sedikit? Karena jantungnya sudah melemah, tidak bisa bekerja menyedot darah, kemudian memompa darah. Dan sakitnya Pak, rekaman sakitnya Pak luar biasa Pak. Seandainya dia itu sadar Pak, nyampluk itu Pak, hanya karena tidak sadar saja itu. Lah karena jantung tidak mampu menyedot darah sebanyak-banyaknya Pak,
akhirnya daging yang disembelih gaya barat itu masih kecampuran darah, sehingga darah membeku di dalam daging, darah membeku dalam urat-urat. Akhirnya darah yang membeku itulah sebagai tempat bakteri, sehingga hewan yang disembelih gaya barat cepat bosok, cepat busuk, cepat busuk. Karena apa? Masih kecampuran darah. Makanya ternyata mereka yang mengolok-olok, mereka sendiri yang mengakui ternyata al-haqqu mir rabbika. Syariat yang benar itu betul-betul bersumber dari Allah Ta'ala. Terakhir, inna sani'aka huwal abtar, orang yang membenci kau itulah yang terputus. Artinya apa? Kalau panjenengan sholat hubungan dengan Allah bagus, wanhar hubungan dengan sesama bagus, Pak, maka orang yang benci berubah, Pak. Karena benci apa? Benih-benih cinta. Lah kalau jenengan kasih terus kan akhirnya seneng, Pak, ya. Nah, akhirnya apa? Orang yang benci berubah menjadi cinta. Namun kalau tetap benci, maka al-abtar, dia pun terputus dari rahmat, terputus dari syafaat dari Nabi Muhammad, sehingga masuklah ke dalam neraka. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.